close till I get up. Time is barely on our side. Baik teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfredo. Di sini saya akan berusaha menjelaskan kepada teman-teman apa saja yang ada di dalam birokrasi. Nah, birokrasi sendiri adalah sebuah struktur organisasi yang memiliki prosedur, pembagian kerja, hierarkis, dan hubungan yang bersifat impersonal. Sejarah berdirinya birokrasi awalnya muncul melalui surat kabar yang diterbitkan pada tanggal 1 Juli 1764. Surat tersebut merujuk pada gagasan de Gournay. Beliau mengeluh tentang pemerintahan yang melayani dirinya sendiri. Kecenderungan tersebut dianggap de Gournay sebagai sebuah penyakit yang disebut baromania. Lalu, birokrasi sendiri baik atau buruk? Untuk saat ini, birokrasi bisa dianggap sebagai hal yang sangat baik, karena birokrasi sangat dibutuhkan untuk pelayanan publik yang ada di Indonesia khususnya. Dan juga apa saja masalah yang ada di dalam birokrasi. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, masalah yang ada di dalam birokrasi menyangkut masalah hubungan hierarkis dan juga hubungan yang bersifat impersonal. Terdapat masalah-masalah lain yang juga menyangkut birokrasi tentang pelayanan-pelayanan untuk masyarakat sendiri. Lalu, apa konsep yang ada di dalam birokrasi? Menurut Max Weber, terdapat beberapa konsep yang ada di dalam birokrasi. Berikut adalah salah satu penjelasan dari Max Weber. 1. Organisasi tersusun secara hierarkis. Kedua, memiliki wilayah kerja khusus pada setiap bagiannya. Ketiga, pelayanan publik yang terdiri atas orang-orang yang diangkat oleh eksekutif. Keempat, pelayanan publik menerima gaji berdasarkan posisi yang ditempatinya. Kelima, pekerjaan diartikan sebagai langkah jenjang karir. Keenam, pejabat tidak memiliki kantor sendiri. Dan yang terakhir, setiap pekerja diawasi dan selalu disiplin. Birokrasi sendiri di Indonesia mengalami beberapa masa periodisasi. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan kepada teman-teman periodisasi atau masa-masa yang ada di dalam birokrasi yang pernah terjadi di Indonesia. Kita mulai pada masa kerajaan. Pada masa kerajaan, sebagian wilayah Indonesia sebelum kedatangan bangsa asing pada abad 16 menganut sistem dan pengaturan masyarakat yang berbentuk sistem kerajaan. Di sini raja adalah pucuk pimpinan, pemegang kekuasaan absolut atau tunggal, dan juga segala keputusan ada di tangan raja. Rakyat harus tunduk dan patuh. Berikutnya masuk kepada masa kolonial. Nah, berbeda dengan masa kerajaan, masa kolonial ini memiliki perbandingan yang sangat jelas, di mana masa kolonial dipimpin oleh seorang gubernur jenderal. Saat masa kolonial, sultan tetap berperan, tetapi hanya membuat kebijakan-kebijakan yang bersifat adat istiadat. Dalam masa kolonial, aparat-aparat birokrasi cenderung memposisikan dirinya sebagai penguasa yang harus dilayani, bukannya melayani, sehingga kinerja pelayanan yang diberikan sangat tidak public accountable. Hal inilah yang menjadi cikal bakal dari patologi birokrasi. Patologi birokrasi sendiri yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Setelah masa kolonial berakhir, kita beranjak ke masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, pemerintahan ditopang oleh ABG. ABG itu adalah ABRI, Birokrasi, dan Golkar. Ketiga pilar itu menjadi kekuatan yang sentris dalam perumusan kebijakan, baik politik, ekonomi, yang berdimensi luas bagi kehidupan masyarakat. Di dalam masa Orde Baru, terdapat ciri-ciri yang bisa kita lihat dalam birokrasinya. Seperti, birokrasi merupakan representasi keberadaan negara dalam kehidupan masyarakat. Mendapat dukungan dari jaringan militer baik Kodam, Kodim, Korem, Koramil, dan Babinsa sebagai alat kontrol publik dan juga berbentuk mobile. Hal ini merupakan kehendak pimpinan pusat atau sebagai alat konsolidasi pengendalian daerah melalui perwujudan Labelita, GBHN, dan APBN. Nah, lalu birokrasi setelah masa Orde Baru, kita beranjak pada masa reformasi.
Nah, di masa reformasi ini bisa kita sebut dengan masa Grand Design birokrasi. Grand Design reformasi birokrasi adalah terwujudnya pemerintahan kelas dunia. Hal ini menjadi acuan dalam perwujudan pemerintahan kelas dunia yang mana profesional dan integritas tinggi adalah kuncinya. Hal tersebut bisa menjadikan suatu pelayanan prima yang bisa diberikan kepada masyarakat. Selanjutnya, apa saja pengaruh yang ada di dalam lingkungan sosial bisa menjadikan pengaruh juga di dalam masa atau birokrasi sendiri. Birokrasi bisa terhubung dengan lingkungan sosial karena adanya suatu kontak di mana seorang birokrat dengan birokrat yang lain. Sebagai contoh, birokrat yang berada di lingkungan sosial positif, maka birokrasi yang terjadi akan melahirkan suatu sistem yang baik. Namun, jika berada di dalam lingkungan sosial yang negatif, maka birokrasi akan memberikan dampak yang negatif pula, seperti melahirkan suatu KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Di dalam birokrasi sendiri terdapat perbedaan. Perbedaan apa saja itu? Yaitu perbedaan diplomasi. Diplomasi sendiri terbagi atas dua bagian, yaitu diplomasi modern dan juga diplomasi tradisional. Nah, kita mulai pada diplomasi tradisional dahulu. Diplomasi tradisional merupakan sebuah diplomasi yang berkenan dengan masalah struktur diplomasi atau cenderung lebih bersifat rahasia. Komunikasi antar negara satu sama lain tidak semata sangat terbuka. Nah, berbeda dengan karakteristik diplomasi tradisional, diplomasi modern menerapkan suatu prinsip di mana diplomasi sangat terbuka. Diplomasi tersebut dengan diubahnya diplomasi tradisional menjadi diplomasi modern lebih membuat proses diplomasi menjadi aktivitas yang rumit karena tidak hanya melibatkan peran pemerintah, tetapi juga melibatkan banyak aktor seperti aktor in governmental organization, non-governmental organization, dan bahkan individu. Lalu, setelah kita membahas tentang birokrasi, kita akan beranjak membahas tentang teknologi informasi yang bisa kita ketahui di dalam struktur birokrasi. Di dalam birokrasi sendiri terdapat struktur atau teknologi informasi yang kita bisa temukan. Nah, sebagai contoh di Kabupaten Ngawi sendiri terdapat aplikasi online yang bisa mengurus EKTP, akte, surat kematian, KK, dan lain-lain. Hal tersebut bisa kita lakukan secara online, yaitu dengan mengisi formulir di dalam website siak.ngawikabupaten.go.id. Nah, aplikasi atau sistem tersebut mempermudah masyarakat untuk mempercepat proses pembuatan dokumen. Tak hayal, banyaknya aplikasi yang beredar di lingkungan masyarakat juga tidak mungkin merupakan aplikasi yang bisa dijalankan dengan baik. Terdapat kelemahan atau kekurangan dan juga kelebihan yang ada di dalam aplikasi atau sistem teknologi informasi tersebut. Kelemahan yang bisa kita lihat yaitu belum bisanya semua masyarakat untuk menjangkau atau mengakses internet untuk bisa menikmati fasilitas tersebut, tak terkecuali orang-orang yang sudah lanjut usia. Dan juga untuk pihak birokrasi sendiri, tak jarang mereka belum bisa memberikan server yang baik, bahkan server tersebut dianggap down atau tidak bisa diakses dengan mudah. Namun juga terdapat kebaikan yang bisa kita temukan, seperti kita bisa lebih mudah untuk mengisi tentang apa saja yang dibutuhkan untuk mengisi KK, akte, dan juga surat kematian dengan secara mudah, yaitu kita bisa mengisi secara online. Nah, itulah teman-teman apa yang ada di dalam birokrasi. Semoga bisa memberikan pandangan yang jelas pada teman-teman dan juga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Kalau suka, like videonya, share, dan juga bagikan kepada seluruh keluarga yang ada di sekitar kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemerintah.